2. Misalnya gitu. Kenapa kok tidak dipenuhin aja? Karena memang teksnya butuhnya cuma segini. Kalau seandainya ini kosong, untuk apa? Ya untuk yang disebut sebagai white space. White space itu untuk tempat istirahat membaca. Ini juga gitu. Barangkali di sini nanti ada judul, ada apa gitu, terserah aja. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang ini saya hilangkan. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa bentuk teks seperti apa yang kalian inginkan. Kalau teksnya itu adalah seperti ini, berarti teks kamu itu membujur. Membujur itu bisa sebatas ini membujur ya. Tapi bisa juga sebatas ini. Cuma sedikit aja teksnya, tergantung seberapa banyak teks. Tapi ini bentuknya membujur. Membujur itu memanjang gitu ya, horizontal lah gitu, horizontal. Jadi teksnya horizontal. Tapi ada teks yang juga kebalikan dari horizontal, yaitu teks yang vertikal. Seperti ini. Ini teks yang vertikal. Berarti ini juga teks ini vertikal sifatnya. Seperti itu. Ini teksnya vertikal. Karena apa namanya? Berdiri gitu. Kalau tadi kan tidur, horizontal. Nah, sekarang berdiri vertikal. Tanda-tanda vertikal itu kadang-kadang yang ekstrim itu seperti ini kan. Oh, ini vertikal banget gitu loh. Vertikal banget. Ini juga dikurangi, atau ini dikurangi 2. Ini juga dikurangi, misalnya gitu. Berarti kan jadi vertikal banget gitu loh. Oke. Kebalikannya yang tadi membujur. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kalau foto itu membujur dulu ya. Foto itu membujur. Membujur seperti sini. Saya membujur tapi posisinya di atas. Bisa saja gitu. Tergantung dari cerita yang ingin kamu kembangkan. Misalnya ini seperti ini kan membujur nih. Teksnya memang banyak dan membujur seperti ini, membujur. Kalau ini vertikal ya, ini enggak, karena yang dikehendaki adalah teksnya yang ini membujur. Jadi ini sambungan dari ini. Tapi kan tidak harus penuh. Oke, nggak apa-apa. Tidak harus penuh. Mana yang mau dikurangi misalnya gitu. Oke, yang dikurangi sebelah sini atau sebelah sana, terserah. Misalnya yang dikurangi sebelah sini. Oke. Ini dikurangi ya. Ini dikurangi. Kan masih panjang juga ini, kayak kereta api. Oke, sekarang apakah juga bentuknya rata seperti ini? Enggak juga, boleh. Caranya gimana supaya enggak rata? Oke. Sekarang saya maunya ini agak miring. Enggak apa-apa. Mana aja. Agak miring. Kok itu? Oke. Kalau ini kamu gunakan yang kursor putih. Kayak gitu. Dan seterusnya ya, kalau mau miring gitu ya nggak apa-apa, nanti ditelatenin aja gitu. Nah, sekarang saya mau mengusahakan sebuah ilustrasi nempel di sini
yang bentuknya juga memanjang, menyesuaikan. Kalau teksnya memanjang, berarti ilustrasinya juga harus memanjang. Saya punya gambar kereta api di sini. Nanti saya copy, kemudian saya tempatkan di sini. Saya tempatkan di sini. Nah, ini dia kereta apinya. Tekan shift ya, kalau gambar harus tekan shift. Nah, posisinya seperti ini, posisinya kereta apinya. Tekan shift. Nah, gitu. Karena ini juga memanjang. Ini perjalanannya masih jauh gitu. Gitu. Nah, sekarang apakah kamu menerima foto yang hanya seperti itu, enggak di apa istilahnya, enggak diceritakan bahwa ilustrasi itu kan bercerita. Makanya foto ini akan saya buat ceritanya itu lebih serem. Karena boleh dibilang kereta ini adalah kereta api hantu misalnya gitu. Oke ya, saya kerjakan ini di Photoshop. Sekarang akan saya copy. Saya akan buka Photoshop. Jadi nanti kamu sudah harus mengerjakan juga di Photoshop ya. Photoshopnya diinstal, sudah mulai. Kita bermain-main dengan Photoshop. Bentar. Sekarang posisinya ini harus sentimeter. Kemudian ke landscape, karena kereta apinya panjang ya kan. Kecuali kalau tinggi tadi, berarti pilih yang ini. Sekarang karena ini membujur, panjang, kita buat sekarang. Ini berapa? Oke. Misalnya 24 atau 26. 26. Di sananya hanya 10. Oke. Seperti ini. Ini resolusinya dirubah menjadi 300. 300. Ini CMYK. Oke, nggak apa-apa lah. RGB juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Background-nya white apa nggak apa-apa. White aja. Kita create ya. Seperti ini. Nah, panjang ya. Panjang begini. Oke, sekarang kita olah foto tadi. Saya mengambil dari internet. Kamu juga ngambil dari internet. Di copy aja. Di copy. Kemudian ditempel di sini. Di paste. Edit, paste. Seperti itu. Kita posisikan di bawah. Kemudian tarik ke atas. Sampai full ke sana. Sampai full. Oke. Oh, ke sana nggak nyampe, ya nggak apa-apa. Sampai di sini pun nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Paham ya? Sekarang foto ini kurang serem. Bagian atasnya itu saya akan buat seperti suasana hantu. Jadi kereta itu menyeramkan banget. Makanya nanti yang ini hanya saya ambil bagian bawahnya saja, bagian bawah. Sementara langit-langitnya itu nanti saya hilangkan. Gitu. Asapnya biarin aja, Tapi bagian langit-langit yang putih ini, yang abu-abu ini, nanti akan berubah menjadi hitam atau suasana gelap lah. Misalnya. Hitam kemerah-merahan juga boleh, misalnya gitu. Oke, caranya gimana? Caranya lebih gampang pakai ini. Pakai yang namanya polygon. Pakai polygon ini. Kemudian klik di sini polygon. Nah, udah. Setiap kali kamu menggunakan apa namanya? Disebut sebagai lasso atau polygon, kamu itu merubah ini
feedernya. Jadi begitu kamu dari sini mengklik di sini, itu otomatis kamu harus menyesuaikan feedernya. Kalau kamu mengubah menjadi 0, berarti kamu memotongnya itu menjadi halus kayak memotong pakai pisau cutter. Gitu. Jadi kepotong antara abu-abu dan putih itu. Jadi hitamnya itu digambar, putihnya itu di background misalnya. Jadi ada pembatas yang kaku, kayak dipotong. Tapi kalau kamu isi dengan misalnya diisi 100 misalnya gitu ya, nanti ada apa sih? Potongan itu melandai gitu. Potongan itu melandai, oke ya. Saya isi 100 atau 150 juga nggak apa-apa sih. Sorry, saya nggak berani memotong 150, saya isi dengan 20 saja. Oke, caranya gini. Klik lepas ya. Gunungnya biarin aja. Hati-hati di sini. Tidak usah mepet, yang penting tidak usah merusak gambar. Jangan merusak gambar. Ada jarak yang signifikan untuk yang pertama kali, nanti diamin lagi. Apa namanya? Di 2 kali. Oh, ini asap ya, sorry. Berarti saya harus mengikuti asap itu. Nah, itu asapnya. Diikutin aja asapnya. Nanti asapnya juga digabungkan dengan asap yang lain. Oke, ini ke sini, ini ke sana. Tadi awalnya di sini ya. Saya lupa tadi. Nah, tuh. Kemudian di del supaya langitnya abu-abu itu hilang. Tuh, hilang ya. Udah kan? Udah hilang loh itu. Nah, begitu aja. Cuman sampai di situ aja. Oke, nah sekarang saya akan membuat apa namanya ya? Penggantinya awan yang dihilangkan tadi. Penggantinya awan yang dihilangkan tadi saya akan mencari di internet, di Google. Saya nggak nyimpen, berarti saya harus browsing internet. Kamu harus kebayang ya, nanti apakah serem, apakah romantis, apakah ini lebih indah, misalnya itu kamu ngebayangin aja. Jadi kita pakai imajinasi. Misalnya awan hitam atau apa ya? Awan hitam. Fotografi. Jadi kamu tutup dengan kata kuncinya fotografi. Harus belakangnya itu fotografi supaya ini kualitas fotografi. Awan hitam seram, menyeramkan, serem gitu ya. Serem. Apa enggak? Oh, ada. Seperti ini. Yang menyeramkan seperti apa? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Yang kamu bayangkan seperti apa? Ada petirnya kah? Ada bulannya? Nah, ini juga bagus ya. Apa ya?
awan hitam horor, kayak ya horor ya, horor. Nah kan lebih dapat lagi tuh, kita bercerita menggunakan gambar, tapi ya jangan pocong dia terlalu ya, jangan terlalu juga sih, supaya nggak lama. Coba dulu. Cari-cari dulu. Ini kayak gini juga bagus tuh. Di bawahnya itu tuh, ini kayak gini ya. Oke, ini aja ya. Ini serem ya. Oke, nah kita bawa ke sini. Kita paste ke sini. Kita paste ke sini. Kita paste. Ini bagi yang suka iseng-iseng, berkreasi, ya ini caranya. Tekan save, jangan lupa tekan save. Tekan save. Kok kurang ya? Kurang panjang. Foto ini kurang panjang. Bentar. Oke, terlalu gede. Berarti saya batalkan ya. Bulannya terlalu gede, kebanting dengan keretanya kebanting. Keretanya kebanting. Bulannya yang kecil aja. Gimana kalau nggak pakai bulan, biar netral gitu ya. Wah, ini juga serem loh. Cari-cari dulu. Kok belum dapat juga sih? Aduh. Ini kali ya. Gimana kalau ini saja? Oke, ini aja ya. Biar semoga bisa lah. Kemudian nah gitu. Oke, nah ini kan kita lihat, perkecil dulu ya, perkecil, apply, kecil dulu. Kita lihat. Ini posisinya keretanya tadi tertutup. Nah, berarti kan ada dua gambar. Gambar kereta dan gambar awan yang serem. Sekarang kenapa kok tertutup? Kita main layar. Jadi di Photoshop itu selalu bermain dengan layar. Seperti ini. Ini ada layar. Layar nanti tergantung ada berapa gambar. Yang paling atas berarti yang paling depan. Yang di bawah berarti yang di belakang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau keretanya mau di depan, ini kereta, layar kereta, ini diklik tahan, tarik ke atas. Nah, berarti kelihatan sekarang. Ya. Apa namanya?
kereta itu sekarang berawan seperti yang kita maui gitu ya. Tapi sepertinya kok suasananya kurang enak gitu ya. Kita lihat lagi ya. Berarti awannya yang nggak menyatu. Awannya kurang menyatu. Nah, caranya bagaimana supaya awannya itu menyatu gitu ya. Caranya begini. Yang pertama, kita gunakan ini tadi, apa namanya, poligon. Atau kalau mau pakai lasso bisa saja. Kalau pakai lasso itu klik tahan, kemudian kayak orang menggambar, ya misalnya gini. Tapi karena ini adalah untuk menghaluskan antara gambar pertama dan kedua, maka saya gunakan feeder besar. Misalnya 120. Kalau tadi kan cuma 20. Nah, ini saya buat seperti ini. Kebalik ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi layernya yang kita hilangkan di layar yang pertama tadi, yang ini. Kemudian kita del lagi, Oke, dia udah mulai menyatu Kalau menghilangkan yang ini gimana? Dari kita pindah ke sini, kemudian diklik di sini. Klik di sini. Jadi ininya sudah mulai menyatu, cuman ini belum menyatu, ini belum hitam. Mestinya ini hitam, oke. Saya mau pakai ini dengan feeder yang sama. Saya akan gunakan ini. Sorry. Itu nggak mau dia, minta diulang lagi. Ini yang putih tadi untuk diisi background warna gelap. Oh, nggak mau. Berarti tetap saya mau pakai poligon. Kadang-kadang memang suka ngambek begitu sih. Jadi maunya pakai poligon. Sebentar, saya lihat di layarnya dulu. Layarnya yang ini. Oke, benar ya. Ini untuk mendapatkan di atas kereta yang sempit itu warna background hitam. Kemudian bisa ya. Tuh, bisa. Del. Nanti hitam dia. Tuh. Itu. Kalau kurang, sekali lagi. Seperti itu jadinya. Jadi kita mendapatkan sebuah suasana yang menyeramkan. Nah, sekarang apakah mau posisi di atas itu apa ya, penuh dengan warna gelap seperti ini gitu.
Kalau nggak mau berarti ini bisa saja kita buat menghilang. Semakin ke sana dia semakin menghilang. Contohnya misalnya gini, ini saya isi 200, saya ambil dari sini. Seperti itu. Tapi layernya itu layer yang hitam. Kemudian del. Seperti itu. Sekarang situasinya udah mulai berbeda dengan yang tadi. Terus kalau ini mau diperhalus lagi, mungkin bisa pakai alat bantu penghapus ini. Kamu tidak perlu membuat sampai di sini nanti, yang kamu buat cuma pola aja. Saya hanya akan memperagakan yang akan kita buat nantinya seperti apa. Oke, ini saya hapus. Bentar. Oke. Saya perhalus. Kan tadi saya bilang saya mau demonstrasi gitu ya. Demo. Bukan demo marah-marah ya. Bukan demo marah-marah. Oke, aduh. Nah ini di sini nanti menghilang, semakin ke sana dia menghilang. Oke. Ini saya haluskan dulu biar nyambung dengan warna putih di AI-nya. Terus layer yang satunya ini juga gitu. Ini saya hapus. Bentar ya. Ini juga mesti juga harus dihapus juga banyak. Supaya nanti putihnya itu di AI-nya menyatu. Oke. Nah, ini layernya saya mainkan lagi. Saya ganti yang itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya save aja. Saya save. Saya simpan. Kemudian di sini saya tulis kereta. Kereta.
Oke. Sekarang saya panggil di AI. Saya panggil di AI dan ini tidak saya perlukan karena kalau ya udah saya bandingkan aja ya, saya bandingkan. Itu tadi saya kerjakan hanya sepintas saja. Sekarang panggil di sini yang tadi kita kerjakan, list, kemudian ke desktop, kemudian ke yang tadi kereta. Jadinya seperti ini. Kenapa ini di bawah? Karena kereta itu jalan di bawah. Kalau burung di atas. Kalau pesawat terbang di atas. Seperti ini ya. Kalau kurang gede boleh sampai ke sana. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa di sini tadi saya putihkan supaya dia menyatu dengan putihnya ini, gitu. Nah, sekarang ini kita send to back. Di send to back. Sorry ya. Ini send to back. Arrange send to back. Biar teksnya menumpang. Nah, gitu. Oke. Sekarang saya crop bersih. Saya crop bersih. Tapi ya dengan catatan nanti kita tidak mendapatkan apa namanya kesempatan untuk membuat judul karena udah dibuat seperti ini, udah dibersihin. Oke. Gak mau ya. Bentar. Kenapa nggak mau nih? Nah, tuh udah bersih. Jadinya seperti itu. Jadi berbeda dengan kalau saya gunakan ilustrasi yang saya ambil tanpa diapa-apain. Mana tadi ya? Oh, hilang. Ya, nggak apa-apa lah, udah. Saya ambil dari sini ya. Asli fotonya seperti ini. Kemudian ketika tadi saya ubah itu di Photoshop seperti ini. Oke. Siapa yang tahu perbedaannya? Perbedaannya kalau ini kotak, hasilnya kotak. Tapi kalau ini nanti dia melandai menjadi bagian satu dengan background-nya yang di AI ini. Gitu. Jadi nggak semata-mata ini andai kata ya, andai kata background-nya ini warnanya itu apa nanti abu-abu juga. Nah, itu menyatu dengan warna abu-abu yang ada di sini. Tuh. Tapi kalau ini background-nya abu-abu, tapi ininya tetap seperti ini, dia kayak kotak kepotong ditempel gitu. Itu maksud saya. Dan lagi pula di sini ada manipulasi lebih serem ketimbang yang pertama. Jadi ada suatu drama, kecuali apalagi kalau kamu misalnya nantinya lebih tepat memilih awan yang tadi. Gitu. Awan yang tadi itu sampai ke sana-sana misalnya gitu. Itu lebih bagus gitu. Oke, saya coba. Saya ganti yang latar belakang ini saya del. Sekarang saya ganti awannya itu yang beda. Saya pengennya yang awan biasa saja lah ya. Tapi warna ya, berwarna. Awan
kira-kira yang itu ini kayak juga bagus ya ini ya. Nah, apalagi kalau yang begini-gini nih, sip juga nih. Oke ya. Bentar. Tapi saya potong dulu ini ya. Kayaknya nggak pas banget. Saya potong dulu di sini. Ini gitu. Kebalik. Kebalik. Oke, di ini saya copy, saya tempel di sini. Itu. Tapi kayaknya enggak bisa ya. Bentar ya. Copy, paste di sini langsung aja deh. Oke, layarnya tukar. Yes. Save. Oke, jadinya seperti ini nantinya. Kurang lebih ya. Bukan lebih mendramatisir suasana gitu. Lebih mendramatisir suasana. Tergantung sekarang kita menyatukannya seperti apa gitu loh, menyatukannya. Nanti apa ya? Cara mengcropnya itu akan menentukan bagus atau tidak. Nah, sementara itu dulu yang saya contohkan. Jadi saya ngasih tahu ke kalian semuanya bahwa kita sudah akan membuat seperti ini. Nanti tentu kita padukan dengan judul di sini. Kita padukan dengan judul, kita padukan dengan apa lagi ya? Dengan teks, kita padukan dengan elemen-elemen yang lain gitu. Tapi kita sudah menggunakan ilustrasi. Untuk minggu depan kita sudah bermain dengan ilustrasi, teks, judul, ilustrasi, teks, judul, dan sebagainya. Oke, jadi tolong diinstal Photoshop-nya, jangan sampai nanti kalian kesulitan untuk mencari alatnya, aplikasinya di Photoshop-nya. Ada pertanyaan? Silahkan. Jangan ragu-ragu. Bapak, ya. Saya mau tanya. Kalau misalkan itu kan kata Bapak nanti mulai pakai Photoshop. Kalau laptopnya tidak mendukung gimana Pak? Soalnya udah buat Adobe Illustrator. Oke. Waduh, gimana ya? Karena kita sudah pakai dua-duanya tuh. Sudah pakai dua-duanya. Terlalu berat ya? Iya Pak, kalau ya? Susah juga ya. Karena kita sudah pakai dua-duanya.
untuk membuat desain ini kita pakai Photoshop, kita pakai AI gitu, jadi jalan berdua gitu. Kita mengolah gambar dipanggil di AI, mengolah gambar dipanggil di AI. Gitu. Kalau gitu gini aja, gantian. Jadi ketika kalian akan mengolah gambar, AI-nya dimatiin, kamu hidupkan Photoshop. Kebalikannya kalau nanti kamu akan bermain di AI, Photoshop-nya dimatiin, kamu hidupkan di AI-nya. Kan install kan sebentar aja, tapi ya matangkan aja dulu di Photoshop-nya, dimatangin dulu gambarnya, baru kemudian nanti kalian hidupkan AI, Photoshop matiin, jadi gantian gitu. Itu salah satu solusi sih kalau alat kamu keberatan gitu. Tapi ya yang idealnya ya jalannya berbarengan, tapi ya rata-rata komputer kamu nggak memadai karena kamu memang bukan orang desain. Ya caranya gitu. Tapi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin bisa kok berjalan dengan baik. Bisa. Itu sampai di semester ketiga kita nanti begitu terus loh. Pekerjaannya semakin banyak, semakin menantang gitu ya. Mungkin menarik lah gitu. Oke. Pertanyaannya ke alat ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk kelas A, kamu perhatikan sudah harus membuat pola. Begitu juga untuk kelas B membuat pola. Minggu depan di hari Senin untuk kelas B kamu ada kuliah lagi. Hari Senin untuk menggantikan tanggal merah waktu tanggal 15 April yaitu libur wafatnya Isa Al-Masih gitu kan. Nah, nanti untuk kelas 2A sama tapi harinya beda. Hari Selasa jamnya jam 2 siang. Ini saya carikan tempat yang saya lihat tadi di jadwalnya memang kosong gitu ya. Makanya tapi kalau kamu ada komplain waktu, kalau saya masih bisa, kecuali hari Jumat ya, karena hari Jumat full banget, saya nggak bisa. Hari Rabu dan Jumat saya nggak bisa. Kalau masih hari Senin, Selasa, Kamis, mungkin masih bisa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kelas penggantinya itu online atau offline ya Pak? Online aja. Online aja. Biar tidak menyulitkan kamu juga. Oke? Gitu? Bapak, saya ada kesulitan waktu menjadikan yang polanya tadi jadi guide, make guides-nya itu tuh make guides-nya itu tidak muncul Pak di AI saya. Sama Pak, saya juga di AI saya nggak ada. Tuh. Udah saya klik kanan Nggak tapi ada make guide. Iya. Nggak ada make guide-nya, nggak ada. Iya. Oke, kalau gitu nggak usah jadi persoalan. Sekarang gini, kalau kalian tidak menggunakan make guide, ini ya, saya beritahu. Kamu gunakan tetap kotak-kotak tadi. Ini kan berisi blok-blok warna. Nah, blok warnanya itu kamu hilangkan. Jadi nanti gini, ini saya berikan contoh sekilas saja, seperti ini. Bisa copy, ini andai kata. Nah, misalnya kan seperti ini. Nah, ini kamu buat feel-nya hilang. Kamu buat feel-nya hilang. Nggak usah dibuat feel hilang juga nggak apa-apa, tapi aduh, saya buatkan ini dari nol aja deh. Dari nol. Bentar. Ya.
Seperti itu. Kemudian saya andaikan kerjaan kamu itu seperti ini. Tapi sekilas saja ya. Oke. Kan tadi seperti ini. Dan ini diisi dengan warna tadi. Warnanya apa saja ya. Misalnya diisi dengan warna seperti ini. Nah, kamu gunakan aja garis bantu dari view ini. Kamu gunakan garis bantu dari rule ini. Seperti ini. Kalau nggak bisa, padahal itu vital banget loh. Itu vital banget. Tapi kalau nggak apa-apa lah. Nah ya, seperti ini. Kemudian klik di sini. Kemudian buat garis-garis seperti ini. Seperti ini. Oh, berarti menggunakan garis yang ditarik Ya. dari ruler aja ya, Pak? Iya, betul. Baik, Pak. Seperti ini. Nah, sampai lengkap. Nah, kalau udah nanti ini dihilangkan. Semuanya ini dihilangkan aja. Kalau udah dibuat semuanya, nantinya dihilangkan. Nah, nanti tinggal garis-garis seperti ini. Itu. Terus pertanyaannya, kenapa nggak pakai garis seperti ini saja? Bukan. Yang benar tadi. Gitu. Yang benar yang tadi, bukan yang ini. Karena kalau kamu pakai yang ini, itu bisa mengganggu. Kalau nanti kamu mau layout, mau apa, itu mengganggu. Dan jangan takut bahwa garis-garis ini, kalau andai kata nanti dicetak, itu nggak ikut kecetak garisnya. Atau kalau udah jadi semuanya, ini kan bisa di-del, bisa dihilangkan. Paham ya? Jadi Paham, menggunakan Pak. garis-garis bantu aja. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Untuk yang isi teksnya itu, untuk bikin miringnya itu gimana ya, Pak? Soalnya dari tadi nyoba belum bisa. Oh, teks tadi. Sebenarnya kamu Iya, Pak, yang apa-apa lah. Isi teks juga nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi akan saya kasih contoh. Saya akan membuat teks. Misalnya, teksnya, ini kurang lebar ya teksnya, sebentar. Teksnya saya buat bebas aja, agak lebar dikit. Nah, taruhlah teksnya seperti ini. Dan saya buat rata kanan dan rata kiri. Tapi kalau kamu nanti sebenarnya nggak harus rata kanan rata kiri ya, tidak harus. Sebaiknya malah rata sebelah aja, biar enak. Nah, seperti ini saja. Hanya saja sebaiknya yang bolong-bolong ini kamu isi. Kalau terlalu banyak bolong-bolongnya nggak enak. Misalnya gini. Kamu satukan ke atas. Nah, gitu. Nah, sekarang kan nggak banyak yang bolong, cuma 2, nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau semakin bolongnya banyak seperti handle pojokan, ini ada handle pojokan, ini ada handle pojokan. Kamu gunakan ini. Tapi kamu nggak usah, tidak harus memiringkan. Ya, tidak harus memiringkan. Karena andai kata nanti misalnya kita mau bikin teks itu miringnya segitu.
Misalnya ya, ini saya kasih garis bantu aja. Oke. Ini kan cuman, oke, miringnya seperti itu. Ini saya copy. Apa terlalu miring ya ini ya? Tadi terlalu miring. Nah, dibuat begitu ya misalnya. Nah, nanti ini dihidupkan, kemudian diklik di sini, klik di sini 2 kali, klik di sini 2 kali dan tahan. Klik, tahan, naik seperti ini. Seperti ini. Dan ini juga disesuaikan. Klik 2 kali, tahan. Seperti itu. Dan ini juga sama. Klik. Udah. Nah, kan sekarang udah kesannya miring. Gitu. Ngerti ya? Iya Pak, Gampang baik kok. Pak, terima kasih Pak. Ya, mudah banget. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah jam 5, jam 4 ya, jam 4 kita cukupkan, kita ngobrol dari jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam lumayan ya. Oke, jadi masih banyak yang harus kita pelajari, makanya saya tidak mau kehilangan waktu. Jadi yang kemarin libur, saya panggil lagi kalian supaya bisa ngejar ketinggalannya itu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih ya, Pak. Oke, sama-sama.